Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Kingdom Season 1 Part 1, yang ceritanya pasti bermutu, seperti game yang gak ada pintu. Selamat menonton, para calon mantu. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. Cerita anime ini berlatar di daratan China pada masa kerajaan kuno. Setelah zaman kesucian berakhir, hasrat manusia mulai terlepas. Sejak saat itu lebih dari 500 tahun manusia mulai berperang. Keinginan, kesenangan, rasa sakit dan ketakutan menimbulkan keputusasaan. Semula ada lebih dari 100 negara hancur satu persatu, kini hanya menyisakan 7 negara besar, yaitu Yan, Qi, Zhao, Wei, Han, Chu, dan Qin. 7 kekuasaan yang bertahan hingga kini terus mengangkat pedang dan menusuk negara-negara lainnya. Era yang kini disebut sebagai periode perang musim semi dan gugur. Dan fokus anime ini berada di negara Qin. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak, mereka merupakan budak yang bernama Xin dan Piao. Mereka berdua sedang membawa kayu bakar. Saat dalam perjalanan, mereka melihat para tentara yang sedang berperang. Setelah melihat itu, mereka berdua jadi bersemangat dan ingin menjadi tentara suatu hari nanti. Setelah itu, mereka berdua berlatih berpedang setiap hari. Mereka berdua telah bertarung lebih dari 1000 kali, dan saat mereka berlatih, tiba-tiba datang seorang bangsawan ke tempat mereka. Xin marah karena bangsawan tersebut mengganggunya latihan. Bangsawan tersebut bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Xin mengatakan kalau mereka telah bertanding lebih dari 1000 kali, tetapi bangsawan tersebut tidak mempercayainya. Kemudian Piao mengatakan kalau mereka itu yatim piatu dan menjadi budak. Karena itu mereka harus melatih fisik mereka sekuat mungkin. Karena itu mereka berdua bercita-cita untuk menjadi jenderal terkuat di bawah langit. Bangsawan tersebut bernama Chang Wenjun. Dia berasal dari ibu kota negara Qin bernama Xianyang. Di kerajaan sekarang ada yang bernama Lu Bue, seorang menteri yang membantu raja muda. Tetapi kerajaan sedang terpecah antara kubu Lu Bue dan kubu kanselir yang bernama Jie Si. Dan Jie Si bersekutu dengan adik sang raja yang bernama Cheng Jiao. Mereka ingin mengambil tahta raja. Jie Si dan Lu Bue dikenal sebagai menteri kiri dan menteri kanan. Saat malam tiba, Xin dan Piao kembali ke tempat majikannya. Xin dihukum karena masakan Xin kurang enak. Kemudian saat mereka ingin tidur, bangsawan yang tadi bertemu dengan mereka datang dan ingin bertemu dengan Piao. Dia membayar uang kebebasan Piao kepada majikannya. Dia ingin membawa Piao ke istana kerajaan. Piao ingin Xin juga ikut. Tetapi ditolak karena kerajaan hanya menginginkan satu orang. Piao kemudian menyetujui untuk ikut ke istana kerajaan. Xin yang diam-diam mendengar itu jadi sedih karena sahabatnya akan pergi. Kemudian Piao mencoba menghibur Xin, dan mereka melakukan pertarungan terakhir mereka. Piao mengatakan agar Xin bisa menuju tempatnya suatu hari nanti, dan Xin menjadi bersemangat. Setelah itu, Xin menjalani kehidupannya sebagai budak seorang diri. Seperti berkebun dan membawa barang. Kemudian 1 bulan pun berlalu semenjak kepergian Piao. Saat Xin sedang berada di pasar, Xin pendengar gosip kalau di istana kerajaan sedang terjadi pemberontakan. Bahkan ada gosip di mana raja membunuh para pengikutnya. Adegan memperlihatkan Jie Si sedang rapat dengan para petinggi kerajaan untuk melakukan pemberontakan. Di sana ada Cheng Jiao. Adegan berpindah di mana Xin sedang gelisah memikirkan sahabatnya Piao. Xin takut kalau Piao menjadi korban pemberontakan di istana kerajaan. Kemudian Xin tidur. Saat Xin tidur, dia mendengar suara di luar. Kemudian saat dia membuka pintu, dia melihat Piao yang tergeletak di depan pintu dan terluka parah. Kemudian majikan Xin juga keluar. Xin menyuruh untuk memanggil dokter. Tapi Piao mengatakan kalau itu tidak perlu. Piao mengatakan kalau dia dikejar oleh pasukan pendukung adik raja yang merupakan pemberontak kerajaan. Dan pasukan mereka akan datang sebentar lagi. Xin pun marah mendengar itu. Kemudian Piao memberikan surat yang berisi peta desa yang bernama Heibei. Itu merupakan wilayah para pencuri. Piao menyuruh Xin untuk pergi ke sana. Setelah itu Piao akhirnya meninggal. Xin sangat sedih dan marah ke pasukan pemberontak. Xin sampai tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian anak majikan Xin menenangkannya. Dia menyuruh Xin pergi ke tempat yang disebutkan Piao. Untuk membalaskan dendam Piao. Kemudian Xin mengambil pedang Piao dan pergi ke tempat yang dikatakan Piao. Adegan memperlihatkan Cheng Jiao yang marah ke pengikutnya karena belum berhasil membunuh kakaknya.
Cheng Jiao ingin segera mengambil alih tahta kerajaan. Cheng Jiao tidak suka kakaknya karena mereka memiliki ibu yang berbeda, dan ibu dari kakaknya cuma orang biasa bukan bangsawan. Adegan berpindah memperlihatkan majikan Xin yang ingin membawa mayat Piao. Kemudian datang orang bertopeng yang merupakan bagian dari pasukan pemberontak. Di sisi lain Xin yang sedang berjalan ke desa Hebei. Kemudian dia bertemu dengan beberapa orang yang menghalanginya, dan Xin mengalahkan semua orang yang ada di sana. Tetapi ternyata ada satu orang yang masih bertahan. Kemudian dia menyuruh orang yang berpakaian seperti burung untuk mengatakan ke semua orang untuk mengejar Xin. Kemudian Xin bertemu dengan beberapa orang yang mengejarnya. Xin berhasil mengalahkan semua orang yang di sana. Ternyata latihan Xin dengan Piao selama ini membuahkan hasil, dan Xin menjadi sangat kuat. Semuanya kaget dengan kekuatan Xin. Walaupun dia bertubuh kecil tapi dia sangat kuat bagaikan monster. Kemudian Xin akhirnya sampai di tempat yang ditunjukkan di peta. Ternyata tempat itu adalah sebuah gubuk kecil. Saat Xin membukanya, secara mengejutkan dia bertemu dengan Xiao yang berada di sana. Kemudian adegan memperlihatkan orang bertopeng. Dia sedang pergi mencari Xin. Orang itu membunuh siapapun yang mengganggunya. Ternyata dia bernama Zhu Xiong. Dia berasal dari keluarga pembunuh legendaris yang telah ada selama 200 tahun. Kembali ke tempat Xin. Setelah Xin melihat Piao, Xin merasa kalau dia bukan Piao yang asli. Ternyata dia bukan Piao yang asli. Tetapi dia mengenal Xin dan juga Piao. Xin pun jadi semakin penasaran dengan orang itu. Kemudian tiba-tiba Zhu Xiong datang ke tempat Xin. Ternyata orang yang mirip Piao itu adalah Raja Yingzheng, di mana dia merupakan raja dari negara Qin. Ternyata Piao selama ini menjadi pengganti raja negara Qin karena wajah Piao sangat mirip dengan raja. Karena itu Piao diincar oleh Zhu Xiong dan tewas. Karena Zhu Xiong berpikir kalau Piao adalah raja yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, Xin menjadi marah ke Zhu Xiong karena membunuh Piao. Dan Xin juga marah ke raja yang menyebabkan semua ini. Kemudian Xin bertarung melawan Zhu Xiong. Ternyata Zhu Xiong sangat kuat. Xin tidak mampu menghadapinya, bahkan Xin jadi sekarat. Kemudian adegan memperlihatkan Cheng Jiao yang marah ke pengikutnya karena belum berhasil membawa kepala raja ke hadapannya. Kemudian Jie menyuruh Cheng Jiao untuk tenang karena Jie telah mengirimkan Zhu Xiong untuk membunuh raja. Kemudian Cheng Jiao menyuruh Jie untuk membunuh siapapun yang menentangnya. Kembali ke sisi Xin, akhirnya Xin bisa bangkit lagi. Karena semakin marah, Xin jadi semakin kuat. Zhu Xiong mulia terdesak. Dia tidak menyangka kalau Xin semakin kuat. Adegan memperlihatkan masa lalu Piao yang berbicara dengan raja. Mereka membicarakan tentang kehebatan Xin. Piao mengatakan kalau Xin akan semakin kuat saat terdesak. Piao menyuruh raja menjaga Xin jika Piao meninggal suatu hari nanti. Kembali ke tempat Xin. Kecepatan Xin kian meningkat. Dia mampu menghindari serangan Zhu Xiong. Kemudian Xin mampu menebas Zhu Xiong. Dan Xin akhirnya bisa menang melawan Zhu Xiong. Kemudian Zhu Xiong mengatakan kalau dia punya keluarga di rumah. Xin jadi ragu menyerangnya. Kemudian raja membunuh Zhu Xiong. Setelah itu raja mendengar kalau ada banyak suara langkah kaki. Ternyata ada kelompok besar pasukan yang ingin membunuh raja. Kemudian Xin dan raja ingin melarikan diri. Namun tiba-tiba datang seorang yang berpakaian burung. Ternyata dia adalah anak kecil. Anak tersebut menyuruh Xin ikut dengannya. Anak tersebut tahu jalan kabur dari desa. Karena desa ini merupakan desa para penjahat. Jadi desanya memiliki banyak jalan rahasia di bawah tanah, tetapi Xin tidak mempercayai anak itu. Kemudian anak itu meminta uang ke raja, dan raja mempercayai anak itu, karena orang yang suka uang lebih bisa dipercaya. Kemudian anak itu menyebutkan namanya He Liao Diao, karena tentara sudah semakin dekat. Xin dan raja mengikuti Diao, mereka bertiga pergi melalui lorong bawah tanah. Setelah berbincang-bincang diketahui kalau Diao bukan berasal dari negara Qin. Diao berasal dari orang gunung yang jauh di barat. Makanya Diao berpakaian aneh. Tetapi sukunya diasingkan ke desa Hebei, dan anggota yang diasingkan itu, mereka semua telah mati dan tinggal Diao seorang diri. Di sisi lain para tentara pemberontak telah kebingungan mencari keberadaan raja yang tiba-tiba menghilang. Karena para tentara pemberontak sangat bingung. Mereka kemudian ingin memanggil seseorang yang bernama Muta. Kembali ke tempat Xin. Diao bertanya ke raja mengapa dia tidak menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi membiarkan Piao mati menggantikannya.
Kemudian raja mengatakan kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Raja mengatakan kalau kakeknya Raja Xiaoen meninggal setelah pengunduran diri sebagai raja, dan ayahnya Raja Zhuangxiang meneruskan tahtanya. Tetapi ayahnya mati setelah 3 tahun menjabat. Kemudian Raja Yingzheng menjadi raja ketika dia berusia 13 tahun. Saat itu dia merasa kalau dia hanyalah raja boneka yang berdiri di istana. Tetapi dia memiliki orang yang setia padanya yang bernama Lu Buwei yang merupakan menteri kanan dan menteri kiri Jiesi. Tetapi mereka berdua berbeda pendapat yang mengakibatkan kerajaan terpecah. Dan juga kerajaan semakin terpecah ketika adik raja yang bernama Chen Jiao ingin mengambil tahtanya bersama Jiesi. Mereka berdua mengincar raja saat Menteri Kanan Lu Buwei sedang membawa pasukannya untuk operasi militer di negara sebelah, dan di istana kerajaan sekarang hanyalah para pemberontak. Tetapi raja masih memiliki seseorang yang setia padanya di istana. Dia bernama Chang Wenjun. Dia adalah orang yang membawa Piao ke istana. Chang Wenjun adalah seorang ahli strategi yang mengatur tempat pelarian raja, termasuk juga di desa Hebei. Tetapi, saat Chang Wenjun pulang dari desa Hebei, dia tanpa sengaja bertemu dengan Piao dan Xin yang sedang bertarung. Karena wajah Piao mirip dengan raja, makanya Chang Wenjun membawanya ke istana. Dan karena itu raja masih bisa hidup sampai sekarang. Xin marah dan memukul raja. Karena Piao mati hanya untuk pengalihan raja. Setelah dihajar bertubi-tubi, raja membalas Xin. Raja mengatakan kau Piao melakukannya atas kehendaknya sendiri. Raja juga telah mengatakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Piao mengatakan kalau dia ingin menjadi jenderal terkuat di bawah langit bersama dengan sahabatnya. Karena itu dia mau mengikuti perintah raja walaupun itu berbahaya. Setelah mendengar itu Xin menangis. Kemudian raja menyuruh Xin untuk membuat keputusannya sendiri. Kemudian mereka bertiga menemukan jalan keluar. Adegan berpindah memperlihatkan Jiesi yang marah karena para tentaranya tidak dapat menemukan keberadaan raja. Ini semua berkat rencana Chang Wenjun. Saat Jiesi sedang marah, datanglah seorang yang bernama Jenderal Wang Qi. Dia merupakan seorang jenderal legendaris negara Qin, dan Jenderal Wang Qi menawarkan diri untuk menangkap Chang Wenjun. Kembali ke tempat Xin, di mana Diao marah ke raja karena raja tidak memberikannya uang. Kemudian raja mengajak Diao ke istana agar raja bisa memberikan uang ke Diao, dan mereka akan ke istana. Kemudian Xin mengatakan kalau dia akan ikut dengan raja. Dia berkata kalau dia ingin memanfaatkan raja untuk mewujudkan impiannya. Kemudian mereka melanjutkan ke titik pertemuan di ujung hutan. Di sana Chang Wenjun telah menunggu. Di sisi lain orang yang bernama Muta akhirnya bergabung dengan para tentara pemberontak. Dia merupakan seorang pembunuh yang ahli menggunakan panah beracun, dan memiliki penciuman yang tajam. Muta dan para tentara pemberontak menuju ke tempat Xin. Bagaimanakah kelanjutan kisah Xin? Apakah mereka akan sampai ke istana? Nantikan di part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense, dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya. Dan kalau ingin dibuatkan cerita seperti ini silakan tulis di kolom komentar, dan juga kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar.